Terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di tempat yang maha tinggi. Dan terpuji-pujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di tempat Anda menonton video ini. Sehingga Anda dapat memahami isi firman yang ada di dalam Alkitab. Melalui video ini Anda akan menonton dan mendengarkan perkataan-perkataan tentang soal makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas tentang soal makanan, saya akan membaca ayat di mana kita sudah terbagi-bagi, terkelompok, terbagi-bagi oleh kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apakah itu? Nah, terdapat di Wahyu 22. Seperti video yang sebelumnya saya sudah kasih tahu. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, di sini kita harus pintar memilih kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mau cemar, apakah kita mau berbuat benar, apakah kita mau di tempat yang paling tinggi, yaitu apakah itu hidup kudus. Nah, mari kita membahas tentang soal makanan dalam kehidupan sehari-hari dan yang sering diberitakan dalam pergumulan kehidupan kita sehari-hari, yaitu banyak pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa dari ayat ini bahwa makanan itu sudah semua menjadi halal. Di mana itu tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, di sini kejadiannya tentang Petrus dan Cornelius. Di sini Petrus mendapatkan penglihatan di saat dia berdoa. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, di sini dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, di sini orang berpikir bahwasanya tentang penglihatan ini tentang soal makanan. Saya katakan tidak. Nah, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Apakah Petrus memakan binatang itu dan menyembelih? Saya rasa tidak. Apa perkataan Petrus? Tetapi Petrus menjawab, tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jadi Petrus dari sejak dia lahir, dia tidak pernah memakan makanan yang tidak tahir, yang haram. Yang haram itu Yesus, Petrus mengenal mana binatang yang haram dan mana yang tidak haram, mana yang halal. Selama ini Petrus memakan makanan yang halal.
yang tidak tahir katanya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali kita itu memperhatikan hal itu. Kita umat Kristen ya seperti yang saya bilang itu, seperti yang ada di dalam kehidupan sekarang, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang mengerti soal makanan, ada yang tidak mengerti soal makanan. Nah, mengerti soal makanan yang artinya maksudnya mengenal makanan sesuai dengan ilmu pengetahuan ya, sehingga dia mendapat kehidupan yang lebih sehat dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal makanan tentang dari pengetahuan yang medis ya, dari kesehatan seperti dokter. Dokter mengenal makanan yang sehat sehingga dia memelihara hidupnya sehari-hari dari kepengetahuan secara akal manusia. Nah, kita sesuai dengan perintah Tuhan harus kita perhatikan mana yang haram dan mana yang tidak haram. Nah, terjadi lagi kemudian Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisera. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius. Mereka menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menjawab Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia. Katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius. 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi tadi dia bertanya-tanya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah lihatnya itu. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ini Petrus mendapat penglihatan dan dia pun bimbang, apa itu? Kenapa Tuhan menunjukkan tadi binatang-binatang yang haram? Nah, ini di ayat ini sering dibuat oleh pendeta-pendeta, membuat orang menjadi bingung sehingga orang-orang sering tetap memakan makanan yang haram ya. Nah, ini yang perlu kita bahas ya lebih jauh, dan semoga Anda mendapatkan video ini untuk ditonton supaya Anda mengerti. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi Kornelius seorang yang taat dalam berbuat kebajikan sehingga Tuhan suka. Nah,
dalam kejadian pada saat Yesus mengajarkan kepada murid-murid Yesus, apakah Tuhan Yesus mengatakan atau apakah isi dari perintah Tuhan kepada murid-muridnya? Beritakanlah kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Nah ini dia, ya. Jadi bangsa-bangsa lain harus mengetahui firman Tuhan itu apa yang sebenarnya, ya. Banyak sekarang, ya, bahkan kanibal ada. Zaman sekarang adakah masih kanibal? Ada di sudut-sudut tempat yang tertentu, ya. Di Gunung Kerinci masih ada manusia di Jambi sana, ya, yang tidak tersentuh oleh zaman modern. Di apa namanya, di sebuah pulau, saya lupa ingat, Anda bisa melihat suku di dunia ini yang terlacak oleh satelit, sehingga manusia pergi ke sana, Sentinel, ya, pulau apa lupa saya namanya itu. Anda boleh cek di YouTube, manusia yang dekat ke benua Eropa, dekat ke India, ya. Nah jadi ini banyak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen tetap melakukan kita memakan makanan yang haram, bahkan membawa ke gereja, karena orang Batak adalah orang yang dulunya termasuk manusia kanibal, memakan segala-galanya. Jadi Batak itu terbagi dua, contohnya yang manusia yang si pelebegu, artinya yang menyembah hantu, setan, dan manusia malim. Di orang Batak terdapat juga zaman dulu manusia malim, ya, yang artinya imam, kemaliman. Jadi alim itu, jadi orang Batak dulu sudah mengerti apa itu imamat, ya. Tapi ya saya kurang bisa menjelaskan karena ini kita masih membahas tentang soal makanan, ya. Jadi di sini Petrus akhirnya berbicara. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Jadi di sini umat-umat yang punya agama, kepercayaan yang lain yang sudah berkembang di bumi ini, seperti ajaran-ajaran Ahmed Didat, ya. Jadi saya berani mengatakan dia itu tidak membaca sampai ke sini bagaimana seorang Kristen yang benar, sehingga dia mencaci maki kita sebagai orang Kristen karena dia tidak mendapatkan manusia Kristen seutuhnya. Jadi di sini kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai mereka juga gara-gara dia tidak menemukan Kristen seutuhnya, dia membuat bahwa Kristen itu di bawah pikirannya, ya. Tidak ada yang mampu mengikuti Yesus Kristus. Jadi kalau kita mampu mengikuti Yesus Kristus, bahkan kita akan dapat membangkitkan orang mati. Karena dalam kehidupan saya mau curhat sedikit. Hidup ini sudah kekal, hanya saja kita tidak mengikutinya. Hidup ini sudah kekal, zaman sekarang ini sudah kekal, karena kekudusan itu sudah terbuka, ya, sudah nyata, sudah ada petunjuk bagaimana hidup kudus, ya. Ini pakaian bukan pakaian yang saya katakan yang sakral sekali, tidak. Memang ini pakaian biasa,
pakaian orang-orang biasa, terbuat dari satu bahan. Bagaimana hidup kudus di zaman dulu? Baiklah, dia harus membuat suatu pakaian yang kudus terbuat dari satu bahan. Ya, jadi ini perlu kalian perhatikan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini soal tentang bangsa-bangsa yang harus menerima perintah Tuhan dan menerima kabar baik tentang Yesus Kristus, pembaptisan, sehingga umat lain, baik itu Muslim, baik itu yang tidak mengenal Alkitab, ya katakan ateis, kita sebut ateis, ya. Orang ateis tidak akan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini kita tunjukkan kuasa Tuhan, mujizat itu, karena mereka perlu mujizat. Karena mereka hanya memakai akal pikiran mereka, ya. Nah, jadi setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari segala semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Jadi ini pun tentang Yesus, apakah mati di kayu salib, ini dipersoalkan oleh agama dunia. Itu tidak benar, itu tidak betul, bahwa Yesus itu tidak disalib. Ya, itu perlu. Sampai di sini pun terjadi kisah para rasul, bukan di kejadian Matius, ya, kejadian tentang Yesus sebelumnya. Ini di kisah para rasul diberitakan Yesus itu digantung di kayu salib, ya. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Ini ayat ke-40. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi cerita ini harus diberitakan kepada bangsa lain. Cerita ini harus diberitakan kepada orang-orang ateis, ya. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Menjadi hakim. Ini yang perlu kita ketahui. Di sini banyaknya orang-orang yang dapat menginjili orang-orang Kristen juga, ya. Kita yang mau mendengarkan firman Tuhan sehingga salah arti. Jadi ini berulang kali, bahkan di kejadian hari berikutnya tertulis di ayat ke-11, rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Jope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang yang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.
Nah, jadi binatang ini sebagai contoh ya, menunjukkan bahwa bangsa yang lain itu, bangsa yang tidak bersunat itu perlu juga menerima firman Tuhan. Jadi apakah bangsa yang tidak bersunat itu akan disunat? Ya, harus disunat. Karena sunat itu perjanjian kekal. Siapa yang mengaku adalah keturunan Abraham harus menyunatkan dirinya. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisera. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya. Dan berkata kepada, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkinkah aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Jadi video ini suatu part one ya, satu tahap awal, dan ini akan bersambung ke video berikutnya. Jadi Anda harus paham alinea ini, ayat ini, kejadian Petrus mendapatkan penglihatan. Jadi bukan berarti binatang yang haram menjadi halal, tidak. Dia melihat penglihatan, bukan berarti dia memakan makanan itu. Tuhan datang, Petrus, makanlah ini sudah halal. Bukan seperti itu ya. Anda harus pahami itu. Baik pendeta-pendeta yang sudah memberitakan, sudah yang menginjili hal demikian, bahwasanya makanan itu sudah menjadi halal semua, tidak, itu salah itu ya. Anda harus memperhatikan dengan jelas dan tepat, karena kita pun di kehidupan sebelumnya, di kehidupan awali, kita diperintahkan dengan makanan yang telah disebutkan di Kejadian 29 ayat 2. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Itulah perintah Tuhan soal makanan, tentang soal makanan di dalam kehidupan Firdaus Allah di Taman Eden. Taman Eden ya kan. Jadi Anda harus memahami, jika Anda seorang sekolah di sekolah Alkitabiah, hati-hati menelaahnya ya. Perlu dibahas. Undang Roh Kudus untuk memahami isi Alkitab. Jangan bergegas untuk menjelaskan sesuatu yang ada dalam firman Tuhan, tetapi Anda tidak memahami secara seutuhnya. Oke, sekian. Terima kasih dalam video ini, dan akan saya lanjut ke part berikutnya.